dan siapkan hati kami agar siap menerima taburan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah kami akan berhenti bersyukur kepada-Mu. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau baik dan sangat baik. Bahkan di dalam kegelapan Engkau masih ada yang menyertai kami dan terus menyertai kami. Biarlah hidup kami ini Tuhan, kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak untuk diagungkan dan ditinggikan. Tidak ada yang bisa membandingkan dengan Engkau Tuhan. Engkau tidak terbandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Biarlah hati kami, hidup kami persembahkan hanya untuk Engkau. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang layak terima pujian dan sembah kami. Haleluya Yesus.
surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada saat ini, kalau kami masih diberi kesempatan untuk memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, kami bersyukur Tuhan. Dan sore hari ini, kami melihat Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami melihat hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rasakan Engkau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tetap mohon urapan Tuhan atas kami, atas jemaat-Mu, atas kami semua. Dan kami serahkan Tuhan kami dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami hanya berserah sepenuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya butuh urapan Tuhan. Kami hanya butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami persiapkan diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya merasakan setiap pagi Tuhan taruh roh semangat itu di dalam hidup saya. Sehingga ketika saya bertemu dengan teman-teman saya bertemu dengan keluarga saya bisa menularkan semangat itu. Ketika teman saya atau tim saya, dia akan pergi ya, untuk meeting, saya bisa kasih semangat ke mereka. Karena Tuhan sudah taruh roh semangat itu di dalam hidup saya. Dan sore hari ini, roh semangat itu juga ada pada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Katakan kepada kiri kanan Bapak Ibu, semangat. Kalau yang sendirian, katakan kepada saya, semangat. Ya, Bapak Ibu, setiap kita yang ada di tempat ini, kita harus semangat Bapak Ibu. Ya, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya belajar, Bapak Ibu belajar, karena firman Tuhan setiap hari harus kita pelajari Bapak Ibu. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, hikmat itu akan bertambah. Dan pasti ketika kita belajar firman Tuhan, Tuhan akan disenangkan. Dan Bapak Ibu, setiap pagi rahmatnya selalu baru. Ketika rahmat Tuhan kita boleh rasakan, ketika kita bangun pagi, kita rasakan rahmat Tuhan. Artinya Bapak Ibu, hari itu pengharapan baru Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Ketika pengharapan itu ada di dalam diri kita, ketika kita melangkah, kita yakin dan pasti ada harapan baru. Ada amin Bapak Ibu? Mari. Hari ini saya mengambil tema 50-50. Bapak Ibu sering dengar ya? Tema ini pasti Bapak Ibu sering dengar. Ketika mungkin lihat televisi atau Bapak Ibu punya bisnis, kadang kalau kita kerjasama dengan partner kita atau mitra kita, kadang kita bisa berkata, oke, 50-50. Atau kita bagi hasil ya 60-40 atau 70-30, tergantung ya kerjasamanya seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu dengar, oke lah kita 50-50. Artinya ketika kita mendapat hasil kita bagi dua, ya itu 50-50. Tetapi sore hari ini Bapak Ibu, topik ini bukan berbicara tentang itu, bukan tentang bagi hasil, bukan Bapak Ibu. Tetapi kita mau belajar sore ini bagaimana hidup kita jangan sampai 50-50. Ya, tetapi kita mau tahu sore hari ini, kita mau tahu apa yang diinginkan Tuhan atas hidup kita. Mari kita mau baca ayat yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gembala untuk isi tahun ini. Kita akan baca Ulangan 30 ayat 15 dan 16. Mari Bapak Ibu pembaca ayat akan membaca, kita akan sama-sama menyimak
ayat ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 15. Ingatlah, aku menghadapkan padamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Amin. Bapak Ibu, bulan Januari yang lalu ayat ini sudah dikupas oleh setiap pewarta di tempat ini. Dan hari ini ayat ini mengingatkan kita lagi bahwa kita harus memilih. Ada dua pilihan, ada dua opsi waktu itu. Tetapi kita didorong hari ini kita memilih kehidupan. 1 bulan lalu kita sudah didorong terus oleh pewarta, pilihlah kehidupan. Ya. Dan sore hari ini diingatkan lagi ayat ini bahwa kita hendaklah memilih kehidupan. Dan Musa pada saat itu, pada saat menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel, dia menyampaikan dengan tegas. Kamu mau pilih yang mana? Pilih kehidupan atau kematian? Gak ada abu-abu Bapak Ibu. Tapi dengan tegas dia katakan, pilih yang mana? Pilih kehidupan atau kematian? Ya, tetapi pada saat itu Musa katakan, pilih kehidupan. Kita pun di tempat ini, kita mau pilih kehidupan. Ya. Dan ayat 16 Bapak Ibu, dari ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya. Pada waktu itu Musa menyampaikan, kasihi Tuhan Allahmu dengan cara bagaimana? Mengikuti perintah Tuhan. Dan ketika kita mengikuti ketetapan, peraturan, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berjalan di dalam perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan berkat itu akan tercurah atas kita semua. Berkat itu gak hanya jasmani, tapi berkat Tuhan yang pasti damai sejahtera dilimpahkan oleh Tuhan atas Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita akan baca lagi satu ayat pada Ulangan 6 ayat 5. Ayat ini mengatakan juga kasihilah Tuhan Allahmu. Sore hari ini kita mau belajar Bapak Ibu bagaimana hidup kita harus seperti apa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Allah kita. Silakan dibaca Ulangan 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Kita baca lagi di Perjanjian Baru Bapak Ibu. Markus 12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, kita diajar oleh Tuhan untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, akal budi kita dan kekuatan kita. Bapak Ibu, Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, otomatis Bapak Ibu, kita bisa mengasihi sesama kita. Dan Tuhan perintahkan ini kepada kita semua. Kemudian kita belajar lagi Bapak Ibu. Tuhan perintahkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Apa itu sepenuh hati? Kita sering baca Bapak Ibu
dengan sepenuh hati kita, artinya kasih yang tulus, Bapak Ibu. Kasih yang tidak ada timbal balik. Kasih yang tulus itu kasih yang gak ada embel-embelnya, Bapak Ibu. Tuhan meminta kita untuk mengasihi dengan sepenuh hati, tidak ada embel-embelnya. Mungkin kita pernah dengar ya, tadi pagi Bapak Gembala menyampaikan ada orang-orang datang kepada Tuhan dengan embel-embel. Aku datang kepada Tuhan supaya berkatnya melimpah. Ada yang seperti itu. Aku mau kasih persembahan biar berlipat kali ganda. Itu bukan kasih yang sepenuh. Itu adalah kasih yang ada timbal baliknya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita kasih yang tulus, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak ada embel-embel. Kalau kita hari ini ada di tempat ini, kita boleh berbakti kepada Tuhan. Itu sudah seharusnya, Bapak Ibu. Karena itu ucapan syukur kita. Dia lebih dulu mengasihi kita. Dan sore hari ini kita diajar kasihilah dengan sepenuh hatimu. Nggak ada embel-embel. Kasih kita harus tulus kepada Tuhan. Ya. Kemudian kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita harus punya prioritas untuk Tuhan. Jangan Tuhan itu ditaruh di belakang, Bapak Ibu. Tapi kita punya prioritas untuk Tuhan. Apalagi ketika kita di tempat ini, kita mau fokus kepada Tuhan. Yang di rumah ditinggalin dulu, Bapak Ibu. Ya, waktu kita cuma 1 jam di tempat ini, lebih sedikit lah. Ya, jadi kita mau fokus kepada Tuhan, kita prioritaskan Dia. Ketika kita menyembah Tuhan, tapi melalui pujian, kita mau puji dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, itu dengan hati kita, dengan sepenuh hati kita menyembah Tuhan, dan Tuhan disenangi. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tulus, Bapak Ibu. Ya, kemudian ketika kita mengasihi Tuhan dengan hati, itu ada hubungan yang intim, Bapak Ibu. Ya, kalau waktu dulu saya pacaran, ya Bapak Ibu ya, tentunya saya juga mengasihi dengan hati. Saya punya hubungan yang intim dengan apa caranya? Kalau zaman dulu saya tulis surat, Bapak Ibu. Tulis surat. Kalau sekarang bisa telepon, bisa chatting. Tapi dengan Tuhan kita bagaimana? Keintiman kita dengan Tuhan bagaimana? Tentunya dengan berbicara, dengan berdoa. Itu kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ketika kita bisa berdoa dengan sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh, itu kasih kita kepada Tuhan. Kemudian kasih kita dengan jiwa kita, dengan akal budi kita. Itu bagaimana? Ketika kita mengasihi Tuhan dengan jiwa kita, ada kesetiaan di situ. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan jiwa kita yang sepenuh, ada kesetiaan. Rasanya, Bapak Ibu, kalau kita ibadah bolong, itu rasanya gak enak. Aku kok absen ya? Ada kesetiaan kepada Tuhan di dalam ibadah kita, di dalam keseharian kita. Bagaimana kita setia kepada Tuhan melalui hidup kita? Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa kita, ada kesetiaan yang sepenuh kepada Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, bagaimana kita terus menggali, mengenal Tuhan Yesus sebagai sosok yang kita sembah. Kita terus mengenal Dia dan kita berpikir seperti Tuhan. Pikiran Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan, itu pun menjadi pikiran kita. Bapak Ibu, satu hal lagi. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh kekuatan kita, artinya apa Bapak Ibu? Kita melakukan perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi bukan hanya di batin aja Bapak Ibu, bukan. Bukan hanya dipikir aja, bukan. Dalam hati perlu
jiwa perlu, akal budi kita perlu. Satu lagi, dengan kekuatan kita, dengan action Bapak Ibu. Jadi kasih itu harus ada actionnya. Ini yang Tuhan kita inginkan di dalam hidup kita. Tuhan katakan, kasihlah Tuhanmu dengan sepenuh kekuatan. Artinya, kita boleh action. Setiap hari bagaimana action kita di dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita, ketika kita bekerja atau sekolah atau kuliah, kejujuran itu diperlukan. Salah satu action yang bisa kita lakukan, kejujuran kita. Bagaimana kita jujur di dalam tindakan kita. Bagaimana kita di dalam setiap aktivitas kita boleh menjadi teladan untuk orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Mengasihi Dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Artinya harus dipraktekkan Bapak Ibu. Kalau kita nggak praktek, belum mengasihi Tuhan. Ya, kasih itu harus dipraktekkan Bapak Ibu. Dan ini Tuhan inginkan atas hidup kita. Setiap hidup kita, Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan sepenuh. Itu yang Tuhan inginkan atas hidup kita semua. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke topik hidup yang 50-50. Ini Tuhan gak senang Bapak Ibu. Sore hari ini kita ingatkan, Tuhan gak senang hidup kita yang 50-50, gak senang. Tapi Tuhan ingin hidup kita sepenuh mengasihi Dia. Hidup yang 50-50 Bapak Ibu, gak ada komitmen. Hidup yang tidak ada komitmen itu hidup yang 50-50. Hidupnya setengah hati, ke gereja setengah hati, bekerja setengah hati, semuanya setengah-setengah Bapak Ibu. Iman kepada Tuhan juga setengah. Mungkin kadang hari ini Tuhan Yesus, besok yang lain. Itu hidup 50-50. Hidup yang setengah-setengah, tidak berpegang teguh kepada Tuhan. Itu hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan hidup setengah-setengah, tapi kita hidup sepenuh di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau hati-hati ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk daerah bahaya, ya, bahaya masuk ke hidup 50-50, Bapak Ibu mesti waspada. Yang pertama Bapak Ibu, menjadi batu sandungan. Ketika Bapak Ibu menjadi batu sandungan, Bapak Ibu mesti waspada. Artinya, aku masuk di zona 50-50. Jangan, Tuhan maunya aku hidup sepenuh buat Dia. Bapak Ibu, warning buat kita semua. Ketika kita menjadi batu sandungan untuk orang lain, artinya kita masuk zona yang berbahaya, yang Tuhan tak mau. Mari Bapak Ibu kita baca satu ayat, Roma 14 ayat 13. Kita mau belajar mengenai ayat ini, bagaimana kita untuk tidak menjadi batu sandungan. Kita baca ayat ini, Roma 14 ayat yang ke-13. Silakan dibaca Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Amin. Bapak Ibu, ayat ini katakan jangan kita membuat saudara kita tersandung. Bapak Ibu, namanya kesandung itu mesti gak enak, benar gak? Ketika kita kesandung, pasti hal yang negatif yang keluar. Kita berjalan kesandung batu, hal negatif keluar. Kadang kita mengumpat, kadang kita bisa menyalahkan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kadang
Pas kita ke sana, aduh, kita bisa mengumpat ya. Padahal kita bisa minta ampun juga kepada Tuhan karena kita sudah mengumpat yang baik. Nah, Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu saya naik kereta, Bapak Ibu. Ini menjadi hal yang tidak enak, Bapak Ibu. Saya naik kereta dari Jakarta ke Jogja. Saya berangkat dari Jakarta jam 7 malam, sampai Jogja itu jam 2 pagi. Nah, ketika saya naik di kereta, ada seorang bapak dan anak. Anaknya ini sudah dewasa. Ketika penumpang sudah duduk semua, kita siap-siap mau berangkat. Anaknya tuh telepon kencang sekali, dan itu mengganggu orang lain. Suaranya itu satu gerbong dengan semua, kencang banget. Dan kata-katanya itu bukan kata-kata yang positif, kata-kata yang negatif. Dia memarahi seseorang via telepon dan satu gerbong dengan semua. Hal seperti ini menjadikan orang lain menjadikan orang lain risih, dan orang lain tentunya ada yang mengumpat, ada yang apaan sih ini, gitu ya. Dan itu berlangsungnya nggak sebentar, Bapak Ibu, karena kita sudah jalan tutup ngomel terus, Bapak Ibu. Dan hal yang sama yang dikatakan, ngomelin orang, hal yang sama. Anaknya berhenti gantian bapaknya. Saya sudah lihat samping kiri kanan saya itu kayak risih. Saya juga merasa risih. Dan hal seperti ini mengganggu orang lain. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Hidup kita jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Artinya jangan kita hidup kita ini kok mengganggu orang lain, bukan menjadi berkat, tapi ganggu. Kadang kita menghakimi orang lain. Kita, Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu permasalahan, lebih baik kita diam. Kita nggak bisa ikut atau menyalahkan orang lain, itu artinya menghakimi. Kita itu perlu belajar, Bapak Ibu. Kalau biasa menghakimi, kemudian kita harus stop menghakimi, itu perlu belajar. Saya, Bapak Ibu, kadang punya ketakutan yang berlebih, dan itu kadang mengganggu Pak Rudi. Saya jadi mengganggu suami saya, gitu ya. Itu hal yang baik. Kadang saya sudah memikirkan hal-hal yang jauh membuat saya khawatir, tapi saya belajar untuk mengurangi itu. Jadi kekhawatiran saya tuh nggak terlalu jauh, bayangin yang enggak, itu mengganggu orang juga. Suami saya terganggu. Tetapi saya terus, Pak Rudi kasih tahu saya, kamu harus belajar, nggak usah bayangin yang enggak. Dulu waktu anak saya kuliah, saya bayangin, ini bayar ya, bagaimana cara bayar kuliahnya? Masih baru bayar, Bapak Ibu. Tuhan sudah kasih berkat untuk bayar sekolah. Saya masih khawatir, Bapak Ibu, gimana untuk semester berikutnya? Itu kekhawatiran saya sampaikan, Bapak Ibu. Kalau dibilang, kamu baru saja Tuhan tolong, kok masih khawatir? Kekhawatiran itu ada, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita harus belajar untuk mengurangi kekhawatiran itu? Dan saya berusaha belajar, Bapak Ibu. Saya tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu menolong. Saya mengalami itu, Bapak Ibu. Setiap perjalanan hidup saya, Tuhan selalu menolong. Sehingga kekhawatiran itu boleh ada, tetapi tidak terlalu berlebihan. Saya belajar untuk mengerem, Bapak Ibu. Bagaimana kekhawatiran itu saya rem, sehingga saya tidak mengganggu suami saya, ya, karena ini juga menjadi batu sandungan, mengganggu orang lain itu menjadi batu sandungan. Dan hal ini, ketika Bapak Ibu menjadi batu sandungan, artinya Bapak
Bapak Ibu sudah masuk area 50-50. Area yang Tuhan gak mau. Tuhan inginnya kamu mengasihi aku dengan sepenuh. Tapi kadang kita 50-50 Bapak Ibu ya. Kadang ada orang yang seorang Bapak Ibu. Saya pernah ibadah. Saya lupa di Jakarta atau di Jogja. Pada waktu itu ada ibadah, sedang ujian. Kita bangkit berdiri, kita angkat tangan gitu ya. Ada satu bapak tuh, wah angkat tangan dengan semangat gitu, nyanyi dengan semangat. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Saya pasti bingung. Bisa tuh puji Tuhan sambil telepon. Iya, tangannya ini angkat tangan, yang satunya telepon. Sudah gak lama bisa Bapak Ibu telepon sambil keluar. Puji ini masih jalan sambil keluar telepon. Ternyata lama teleponnya Bapak Ibu. Pas waktu itu saya kebetulan ke toilet, lihat Bapak Ibu masih telepon Bapak Ibu. Marah Bapak Ibu. Nah ini hidup setengah-setengah Bapak Ibu. Setengah memuji Tuhan, setengah marah-marah. Nggak bisa kayak gini Bapak Ibu. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita fokuslah kepada Dia. Itu yang Tuhan mau. Ini kejadian Bapak Ibu. Ini bukan cerita saya melihat sendiri. Memuji Tuhan angkat tangan, akhirnya lalu. Makanya Bapak Ibu di sini disarankan begitu masuk gereja, silent HP-nya. Kita fokus kepada Tuhan. Jangan kita menjadi batu sandungan. Next Bapak Ibu. Apa lagi? Tadi pagi sudah dibahas sama Bapak Pendeta. Ya. Area 50-50 ketika iman kita tidak teguh. Gampang keikut pada hal yang benar. Bapak Ibu, ketika iman kita teguh, ada goncangan, kita akan tetap terus teguh kepada Tuhan. Tetapi ketika iman kita 50-50, gampang banget kita akan tergoda. Tadi pagi Bapak Gembala menyampaikan cobaannya ketika diberkati. Tadinya minta berkat, Tuhan sudah kasih berkat. Begitu diberkati, perbuatan dosa muncul. Imannya goyah, punya duit banyak, judi. Artinya berkat Tuhan disia-siakan. Imannya goyah. Kita yang di sini, kita mau terus berjuang. Kalau saat ini imannya 80% buat 100 Bapak Ibu, gaspol ke 100. Jangan lagi, apalagi 50-50. Tuhan gak suka. Saat ini berapa persen Bapak Ibu, iman Bapak Ibu? Kita mau berjuang sama-sama untuk 100%. Dan itu Tuhan inginkan atas hidup kita. Untuk terus berjuang, iman kita penuh. Satu lagi Bapak Ibu, area bahaya apa lagi? Satu lagi, tidak punya komitmen kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau baca ayat ini, Yohanes 14 ayat 15, kita mau baca. Komitmen kita apa? Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan memiliki segala perintah. Amin. Bapak Ibu, kalau kita punya komitmen kepada Kristus, kita melakukan perintahnya. Firman Tuhan katakan perintahnya itu bisa dilakukan. Perintahnya itu tidak sulit. Perintah Tuhan bisa kita lakukan asal kita punya komitmen. Kalau kita tidak punya komitmen, kita tidak mampu melakukan. Kita harus punya komitmen. Perintah Tuhan jelas. Tuhan sudah berikan, kita bisa belajar 10 perintah Allah Tuhan sudah berikan. Bahkan penjabarannya Tuhan juga
juga sudah berikan melalui hamba-hambanya di tempat ini. Apa yang boleh, apa yang tidak. Ketika kita punya komitmen, kita mau melakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Baik, Bapak Ibu, hidup 50-50 mungkin terasa enak, aman, nyaman, tapi berbahaya. 50-50 hari ini ingat Tuhan, besok ke Mbah Dukun. Itu 50-50. Kita nggak punya komitmen. Ketika kita punya komitmen, kita terus ikuti perintah Tuhan. Bapak Ibu, hidup 50-50 itu memang enak, aman, nyaman, tapi tak batas waktunya. Tuhan mau memanggil kita untuk hidup sepenuh hati baginya. Bapak Ibu, hidup kita itu sementara. Ketika kita mati, kita meninggal, habis itu hidup kita panjang, hidup kita kekal. Kalau kita hidup 50-50 saat ini, nyaman sekarang, nanti nggak nyaman. Untuk itu kita mau hidup buat Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita. Kita mau terus action. Mengasihi itu bukan hanya di batin, tapi action. Itulah yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Mari kita mau sama-sama melakukan perintah Tuhan, berkomitmen dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan Yesus memberkati. mengajar kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami,
bersyukur Tuhan. Kami akan terus mengasihi Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menyinari wajah-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Berkatilah jemaat, berkatilah pekerjaannya, berkatilah usahanya, berkatilah sekolahnya, anak cucunya di mana berada Tuhan. Kau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kasih pemurahan. Dengarlah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami